Halo, Libra. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading untuk kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan. Seperti itu ya Libra ya. So, kita langsung mulai saja dari yang pertama Libra. Aku akan mulai dulu dengan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. So, let's see. Eight of Cups, King of Cups, Knight of Pentacles, The Sun, dan terakhir kita punya kartu The Emperor. Gitu ya Libra ya. So, Libra, gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini? Sejauh ini aku melihat dia sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, di mana dia sebenarnya masih mempunyai harapan dan keinginan agar hubungan kalian bisa mengalami perkembangan baik dari segi status, segi kondisi komunikasi, segi kondisi hubungan, dan agar hubungan kalian itu bisa awet, bisa berjalan lama dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang efektif. Gitu ya. Kenapa dari awal dia mau menjalani hubungan percintaan dengan kamu? Kenapa dia bisa sampai terdevelop atau muncul perasaan cinta terhadap kamu? Dikarenakan ketika kalian berhubungan dan juga berkomunikasi, dia merasakan kenyamanan, kehangatan, rasa secure, dia merasa klop, cocok, satu frekuensi dengan kamu. Satu frekuensi ini lebih kepada sifat karakter, obrolan, seperti itu. Nah, cuman sejauh ini dia merasa bahwa hubungan kalian itu sedang stuck, sedang minim progres atau bahkan tidak ada progres sama sekali. Dia merasa situasi hubungan sedang struggle dan apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi masalah, menurut dia cukup sulit untuk dicari solusinya, atau kalau sudah ada solusinya cukup sulit untuk dihadapi, cukup sulit untuk diimplement solusinya. Seperti itu. Nah, dia sekarang ini sedang meyakinkan dirinya, merenung, mempertimbangkan gimana sih menanggapi situasi hubungan yang sekarang ini sedang struggle. Aku harus gimana? Kami harus gimana? Dia sedang berpikiran seperti itu. Bahkan terkadang ketika dia sedang mempertimbangkan gimana cara menanggapi kondisi hubungan, terkadang malah ada pertimbangan, tunggu. Ini gue lagi cari cara menanggapi hubungan. Tapi sebenarnya hubungan worth it gak sih? Masih worth it gak sih untuk dijalankan? Atau better move on aja? Walaupun aku masih punya rasa. Dia terkadang bahkan sampai berpikiran ke arah seperti itu. Berpikiran terkait bertahan atau move on. Gitu. Tapi kalau disuruh move on, dia belum rela. Dia belum bisa, belum mampu, belum siap untuk benar-benar move on atau melepas hubungan, melepas kamu. Karena banyak dari kalian, kebersamaannya udah cukup banyak. Memorinya udah cukup banyak, dan untuk dia tidak akan bisa dengan semudah itu untuk melepaskan, mengesampingkan semua memori yang sudah tercipta di antara kalian di dalam hubungan. Seperti itu. Nah, tapi merangkum apa yang telah aku sampaikan sampai dengan sejauh ini,
dia sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, Libra. Gitu ya. Beberapa dari kalian, aku melihat sebelumnya sudah ada yang pacaran, tapi sekarang putus dan sedang berstatus sebagai mantan. Gitu ya. Dan untuk beberapa lainnya, aku melihat di sini ada yang sedang atau masih dealing dengan masa lalu. Definisi masa lalu ini lebih kepada ada beberapa artian untuk masa lalu di sini ya. Yang pertama, ada yang sedang dealing dengan mantan. Baik kamu yang dealing dengan mantan kamu, atau dia yang sedang dealing dengan mantan dia, atau kalian berdua yang sama-sama sedang dealing atau masih dealing dengan mantan dari satu sama lain. Gitu ya, mantan dari masing-masing. Seperti itu ya. Nah, masa lalu di sini juga bisa dalam artian ada luka yang belum sembuh. Luka dari percintaan sebelumnya, atau luka dari masa kecil, misal maaf ya, ada yang keluarganya kurang harmonis, orang tuanya berpisah, atau orang tuanya kurang akur, lalu menimbulkan luka, baik dari kamu yang terluka atau dia yang terluka, dan lukanya belum sembuh dan berdampak kepada hubungan kalian. Seperti itu. Dan atau masa lalu juga dalam artian sebelumnya kalian berdua pernah berkonflik. Tapi konflik ini sampai sekarang masih keungkit gitu. Baik kamu yang masih mengungkit, atau dia yang masih mengungkit, atau berdua sama-sama mengungkit. Terlepas dari udah maaf-maafan atau belum, tapi sebenarnya belum benar-benar tutup buku. Seperti itu. Dan aku juga melihat di sini ada yang kalian berdua ada perbedaan. Perbedaannya dalam artian, satu, ada yang berbeda umur di sini cukup jauh. Dua, perbedaan yang satu udah serius banget mau hubungan untuk settle. Dalam artian hubungan untuk kedepannya begini ya, kedepannya begitu. Udah terplanning, udah pengen hubungan serius, hubungan yang committed. Tapi yang satunya lagi masih yang santai aja, nggak mau buru-buru, nggak mau planning yang gimana-gimana dulu, lebih ke let it flow saja. Nah, itu kan perbedaan visi misi atas hubungan, gitu kan. Di sana terkadang menimbulkan bentrok, menimbulkan konflik di antara kalian berdua. Seperti itu. Dan aku juga melihat di sini ada something terkait sosok seorang bapak, gitu ya. Misal, bapak kamu yang terlibat dalam hubungan kalian, atau bapak dari sisi dia, atau bapak berdua yang terlalu terlibat dalam hubungan dan somehow menimbulkan konflik di antara kalian berdua, menimbulkan permasalahan untuk hubungan kalian. Gitu ya. Aku juga melihat di sini ada yang single parent dan sudah punya anak. Gitu ya. Dan juga ada something about faktor finansial di sini. Baik dari finansial kamu atau dia atau bahkan berdua gitu ya. Ketika aku berbicara terkait faktor finansial, antara memang sedang ada permasalahan tertentu di ranah finansial, atau bukan masalah, tapi lebih kepada lagi fokus aja untuk meningkatkan atau memperbaiki aspek finansial. Nah, tapi kan masalah ataupun bukan masalah, intinya adalah ada fokus yang sangat tersita kepada finansial sampai-sampai fokus terhadap hubungan atau terhadap satu sama lain itu agak terbatasi dan somehow menimbulkan permasalahan di dalam hubungan kalian. Seperti itu ya Libra ya. Oke. Untuk yang selanjutnya kita bakal lihat kepada hubungan kalian untuk kedepannya akan bagaimana, akan seperti apa, gitu ya. So, we will see. Ace of Wands, Ten of Cups, Knight of Pentacles, Three of Pentacles,
Dan terakhir kita punya kartu The Fool. Gitu ya Libra ya. Untuk kedepannya, aku lihat hubungan kamu dengan si dia terbilang sangat amat positif, di mana aku melihat perkembangan yang terbilang pesat di sini ya. Aku melihat sejauh ini, sekarang ini, di saat kamu menonton video ini, beberapa dari kalian ada yang sedang minimum kontak atau bahkan no kontak sama sekali, tapi kedepannya akan ada perkembangan. Yang no kontak jadi ada kontak, yang sedang minimum kontak jadi intens lagi kontaknya. Gitu ya. Dimana komunikasi yang terjadi, komunikasi yang sifatnya sehat, efektif, dua arah, heart to heart, personal, solusional. Gitu ya, sehat dan efektif. Dan untuk kamu yang sedang putus sekarang ini, kedepannya possible untuk reconcile, possible untuk berpacaran kembali. Untuk yang statusnya sekarang ini sedang kurang jelas, kedepannya akan ada kepastian status. Bahkan beberapa dari kalian sangat berpotensi untuk awet hingga pernikahan. Seperti itu. Nah, ketika nanti hubungan sudah membaik gitu ya, sampai ke titik yang menikah, sampai ke pernikahan, sampai ke titik yang jauh lebih baik lagi, itu tetap akan diisi oleh naik dan turun. Tapi so far yang aku lihat, naik dan turun yang kedepannya possible akan terjadi merupakan naik dan turun yang terbilang masih wajar, bisa dimaklumi, bisa ditoleransi. Ibaratnya ketika nanti udah terbuka nih babak baru, chapter baru untuk hubungan kalian. Ibarat tuh kebuka di angka 1. Nah, dari 1 kan kita mau ke angka 10. Nah, dari 1 sampai 10 itu masih cukup lama dan struggles masih akan ada. Tapi strugglesnya merupakan struggles yang bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa dicari solusinya, dan bisa dimaklumi, bisa ditoleransi. Bukan permasalahan atau struggles yang perlu dibesar-besarkan atau dipermasalahkan yang gimana banget. Gitu. Seperti itu ya Libra ya. Jadi so far kedepannya terbilang baik banget. Gitu ya. So, Libra, kita bakal melihat kepada sarannya untuk kamu dalam bagaimana sebaiknya kamu menyikapi hubungan percintaan dengan si dia. Gitu ya. So, we will see. Expectations. Don't seek anyone's approval. Which justice is coming. Dan terakhir kita punya wings. You never needed those wings to fly. Oke. So, Libra, sarannya untuk kamu lebih kepada seperti ini. Aku melihat itu insecure. Dan somehow insecurity kamu itu berdampak secara negatif kepada si dia, kepada hubungan kalian. Contoh, mudah berasumsi, mudah menuduh, jadi tanya-tanya terus, handphone dicek-cekin terus, handphone si dia. Intinya, insecurity ini berdampak secara negatif. Jadi ada trust issue dari kamu terhadap si dia, dan atau lain-lain. Intinya ada dampak negatif yang dihasilkan oleh insecurity ini. Artinya insecurity kamu perlu belajar untuk gimana menyikapi insecurity ini. Gitu. Tapi di sini saran utamanya sebenarnya lebih kepada kamu harus tahu kenapa sih kamu insecure. Nah, yang aku lihat banyak dari kamu insecurity kamu ini berawal atau berasal dari kamu yang punya kecenderungan untuk ingin mengimpress, ingin membuat banyak orang atau bahkan semua orang kagum sama kamu. Tidak hanya si dia aja yang berusaha kamu impress, tapi kamu berusaha untuk mengimpress semua orang, banyak orang, yang mana kan nggak bisa gitu ya. Kita nggak akan bisa impress semua orang, nggak bisa. Nah, permasalahannya ketika ada pihak-pihak tertentu yang kamu ngerasa kok dia nggak impress ya sama aku ya. Di sana kamu jadi down, kamu jadi
merendahkan diri kamu. Kayaknya tuh aku nggak bisa ya. Aku tuh gagal jadi seorang manusia ya. Aku tuh nggak pantas dicintai. Aku tuh nggak pantas untuk bahagia. Nah, insecure, omongan-omongan negatif kepada diri kamu ini yang kemudian menjadi dasar atas insecurity kamu. Yang mana insecurity kamu kemudian berdampak lagi secara negatif terhadap si dia, terhadap hubungan kalian. Jadi, kamu perlu mengetahui, kamu perlu sadar bahwa kita nggak akan bisa untuk impress semua orang. Nggak bisa. Kenapa kita mau impress orang? Karena kita butuh validasi. Kita perlu diterima. Karena dengan orang lain impress kita, kita merasa diterima. Tapi, boleh nggak sih kita meminta validasi? Boleh. Tapi, dari orang yang tepat. Masalahnya kan tidak semua orang berada di titik yang tepat, tidak semua orang tepat untuk memvalidasi kita. Syukur-syukur kalau kita mendapat validasi dari orang yang tepat, terlepas dari validasinya positif ataupun negatif, terlepas dari komennya positif atau negatif, kalau tepat orangnya nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya nggak tepat, nah itu kan yang jadi masalah sebenarnya. Gitu kan? Jadi belajar untuk boleh meminta validasi, mencari validasi. Tapi make sure bahwa carilah validasi atau mintalah validasi dari orang yang tepat, orang yang benar-benar memang tepat gitu. Dan ingat, kamu nggak akan bisa mengimpress semua orang. Kamu tidak bisa meminta validasi dari semua orang. Gitu. Dengan kamu ada pemahaman di sana, kamu akan mulai mengurangi keinginan untuk impress semua orang. Kamu akan mulai memfilter siapa yang bisa aku minta validasi, siapa yang bisa aku meminta penilaian, siapa yang bukan. Di sana, perlahan-lahan bisa membantu kamu untuk mengurangi insecurity untuk muncul dan bisa membantu kamu untuk mengurangi insecurity yang sudah ada. Seperti itu. Tentunya untuk saran-saran praktisnya, untuk saran-saran praktisnya atau saran-saran lainnya dalam menyikapi insecurity itu harus harus dilihat lagi, dibedah lagi sesuai dengan case dari masing-masing pribadi, masing-masing individu. Tapi secara garis besarnya kamu perlu tahu itu dulu. Seperti itu. Gitu ya. So, Libra, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung. Aku minta maaf. Untuk kamu yang mau mengambil personal tarot reading dengan aku, kamu bisa langsung DM saja ke akun Instagram aku yang akan aku lampirkan nama akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Gitu ya. Untuk price list sendiri sebenarnya juga sudah terlampir di description box beserta pendetailan untuk masing-masing paket dan juga sesi. Jadi bisa kamu coba cek di sana. Seperti itu ya Libra ya. So Libra, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.